Halo teman-teman ya, welcome back di Rest Area 89 bareng saya dan Kang Abu Marlo tentunya ya. Thank you banget untuk waktunya dan teman-teman semuanya terima kasih juga untuk waktunya. Kita hadir kembali di pagi ini teman-teman bersama kita di acara Rest Area 89. Oke guys, welcome back to Rensana 89. Seperti biasa tempat kita belajar bareng ya, bangun pagi morning booster buat kita bangun dapat knowledge gitu ya. Kita belajar dengar juga, kita bisa ngambil pelajaran dari temen yang naik gitu. Ada satu fakta yang menarik setelah saya telah lebih dalam tentang rest area 89. Jadi ternyata Kang, yang saya telah dan yang saya teliti dari wawancara itu mereka nggak pernah naik, mereka nggak pernah ya curhat gitu ya, nggak pernah ngobrol. Tapi pantulan-pantulan yang naik ke atas itu membuat dirinya jadi jauh lebih baik, Kang. Itu namanya vicarious, Kang. Kalau dalam bahasa saya, dalam bahasa akademisnya gitu. Karius. Nah, jadi menarik, Kang. Jadi ternyata tidak semua orang yang naik mendapatkan sesuatu karena ada pantulan-pantulan. Jadi gini, orang yang naik itu mewakili, Kang. Itu ya. Gitu. Orang yang naik itu mewakili banyak penonton sehingga pertanyaan dia terwakilkan. Jadi dia nggak usah naik, Gak usah tapi naik, dia tapi mendapatkan terjawab gitu sesuatu, ya. terjawab gitu. Wah, Wah menarik itu gitu keren kan? bener karena saya juga sering ini mantauin komentar ketika ada yang naik, wah Mbak itu aku banget gitu kan gitu juga ya yang komen tuh. Jadi ketika bercerita, wah Mbak itu aku banget, wah kayak saya banget ya mungkin ini Benar, gitu. Oke. benar, benar, menarik gitu. Dan apa namanya? Ya itu tadi si pembahasan-pembahasan yang bisa terpantulkan itu ternyata di digital ini bisa terjadi gitu, Kang. Oke. Bisa terjadi gitu. Nah jadi ya balik lagi ya, kan premis saya penelitian tuh dulu orang bermuhasabah, berdiam diri, menjauh dari keramaian. Sekarang orang bisa bermuhasabah, ditonton sama ribuan orang, Oke. dan ternyata ya itu tadi, Kang. Ketika orang mampu bermuhasabah di rest area 89, karena satu tidak ada jarak, yang kedua nyaman ngomongnya, yang ketiga kalau datang ke satu tempat pengajian atau apa tuh kayak ada sesuatu sama gurunya gitu, Kang. Betul Ada kayak jarak ada gitu. apa gitu ya. Nggak enak Benar. gitulah gitu. Jadi orang pun tidak terbuka gitu, ah. Tidak terbuka. Dan yang paling pasti ini akunnya kan namanya aneh, tertutupi rahasianya, Kang. Halo, dengan ibu siapa di mana? Dengan Agustin di Bekasi. Oh, Ibu Agustin di Bekasi, silakan dibuka kameranya, Bu. Gimana ini? Alhamdulillah. Ya udah gitu aja nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa masuk. Terima Ya, kasih Kang Ajrit. Terima kasih Kang Abu Marlo. Makasih. Ibu siapa di mana? Udah berapa lama nonton kita? Saya pakai kerudung bentar ya. Sebentar Iya, aja. sok ya, Ibu. Ini. Iya, mau ke salon silakan. dulu juga boleh, Bu. Ya. Alhamdulillah. Sip, udah rapih, Bu. Mantap. Tip, mantap. Silakan Ibu. Saya mau cerita apa ya, bingung. Saya udah belajar dari Kang Abu. Oke. Kenalan dulu, Bu. Kenalan dulu, Bu. Kenalan dulu. Siapa namanya, dari Nama mana? saya Udah. Agus. Ibu Atin, siapa tadi itu dari Saya Bekasi? Agustin dari Agustin. Bekasi. Bekasi. Ya, saya sudah mengisi kuesionernya Kang Abu. Oh, oke. ini Ibu salah satunya yang ngikutin ya. Oke. Ya, kalau nanti dapat wawancara akan senang sekali, Kang. Oke. Oke. Nanti Oke. setahun setengah lagi ke Jogja harus ikut ya, Bu. Saya orang Jogja, tinggal di Oh, Bekasi. ini orang Jogja. Ya udah, Ibu saya jadikan ketua panitia kalau gitu. Sangat senang. Senang sekali kalau dilibatkan. Iya. Iya. Gimana Bu Agustin? Saya ini mau menceritakan perkembangan saya, Kang Abu. Saya itu Gimana sebenarnya, coba? Bu, saya bentar ber- ya. Saya karena Ibu isi kuesioner, saya mau sambil rekap nggak apa-apa Nah, ya, iya, supaya betul. ini nanti. Terima kasih, Kang Abu. Sebentar, ini Ibu direkam ya langsung sama Kang Abu ya. Oke, Bu, silakan. Terima kasih. Saya sempat yang selalu dibilang suamiku, tapi sekarang sudah enggak, sudah banyak perubahan dengan belajar ikut Kang Abu di Hening, di Jeda Semesta, dan saya praktekkan semua. Dan akhirnya saya bisa dapat pola hidup saya. Saya mulai belajar mengenai pikiran
ini pikiran, ego, atau masih belajar sih Kang. Ini Hmm. apa atau bisikan. Nah itu kemarin itu ada peristiwa yang lumayan cukup besar. Kalau Hmm. saya itu belum belajar sama Kang Abu, mungkin saya nggak tahu apa reaksi saya gitu Kang. Oke. Oke. Kayaknya saya bisa mendengarkan hati saya walaupun awalnya reaktif, tapi dengan jeda sehari saya bisa dengan baik menerima semuanya. Jadi saya itu ada peristiwa besar yang cukup besar, anak saya itu eh, ada masalah dengan istrinya yang secara tiba-tiba saya nggak ini, dan ujung-ujungnya tuh saya yang disalahkan sebagai orang tua, makanya anak saya berbuat seperti itu karena saya salah didik. Nah, itu kan rasanya gimana ya, Hmm. Kang Abu? Termasuk konflik saya dengan suami, walaupun sekarang masih baik-baik saja dengan suami, tapi saya mendam, ada kecewa, ada marah. Saya tetap berusaha belajar dari pelajarannya Kang Abu yang saya ikuti, saya Oke. meditasi, saya grounding, saya juga karena saya ada luka masa kecil, saya juga ini dengan Kang Denis. Saya offline dengan Kang Denis, Hmm. saya dengan Kang Denis udah 2 kali, jadi itu juga sangat membantu untuk bisa menyerap ilmu dari Kang Abu. Saya bisa tahu siapa saya satu, siapa saya dua, siapa tiga sampai empat. Saya itu dulu nggak paham Kang Abu, dengar Wih, pengajiannya Kang keren. Abu. 1, 2, 3 itu Mantap, benar-benar Bu. nggak paham. Iya, saya nggak paham. Saya itu reaktif banget. Saya itu sangat-sangat reaktif kalau ada suatu peristiwa. Jadi saya selalu melihat orang, menyalahkan orang gitu. Sekarang saya mulai Hmm. diem gitu. Mulai banyak diem, dah bahkan dengan suami saya lagi mulai menata juga apa yang harus saya ucapkan gitu, saya pikirkan juga gitu kan. Jadi alhamdulillah sekali sih udah pokoknya susah Kang saya ininya. Kang Abu. Ngomongnya Ya. ya. Oh, oke. Tapi satu Bu pertanyaan ya. Eh, ibu tahu rest area dari mana, awalnya gimana, dan dari sudut pandang Ibu rest area 89 ini merubahnya tuh sebelum dan sesudahnya gimana? Itu aja Bu, sederhana silakan. Sebelumnya tuh riwah pikiran saya itu banyak banget ya, suami ya, pekerjaan ya, anak tuh campur aduk, saya nggak bisa bedain. Tiba-tiba setelah saya pensiun, saya ada kesempatan nih scroll-scroll TikTok pada bulan kalau Hmm. nggak salah bulan September atau Oktober tuh saya ketemu rest area. Awalnya ini apa sih, nggak ada ini, nggak jelas gitu ya. Tapi kok Hmm. lihat Kang Ajrit, menarik banget ini ngeledekin Makin orang. sini makin gak jelas sih Bu ya terasa ya. Oh, sama Kang Ajrit diledekin terus, jadi saya makin lama makin ini aneh ya, kayaknya saya malah ngikutin. Nah semenjak itu saya malah tiap hari ngikutin. Iya Oke. sampai sekarang, dan sekarang akhirnya saya bisa mengerti kehidupan lah, saya jadi belajar kehidupan setiap hari, saya praktekkan walaupun saya masih luka itu kadang kebangun Kang, tetap bangun gitu loh, tetap tiba-tiba ada peristiwa saya reaktifnya itu karena saya ketakutan sama kekecewaan masa lalu saya yang saya selalu menjadi kayak semacam provider di rumah gitu loh Kang. Jadi saya Oke. merasa saya memberi tapi nggak tepat, harusnya saya melampaui batas gitu loh Kang. Keren. Ada itu kewajiban suami saya tapi saya melampaui batas yang harusnya saya nggak perlu gitu loh Kang. Itu Oke. yang saya Makasih Bu Agustin. Terima kasih Ibu ya. Nanti kalau apa namanya si data wawancaranya masih ada slot, nanti saya suruh si pewawancaranya untuk mewawancara Ibu ya. Nanti coba ya. ditunggu ya Kang. Saya akan Makasih Oke banyak. ya. di awal. Makasih banyak Bu Agustin. Terima kasih Ibu. Kang Andri, terima kasih Kang Dedi. Maaf Kang Abu. Ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Pagi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ahmad Rifai di Banyuwangi. Wah, ini mantap ya. Ahmad Gimana? Rifai dari Banyuwangi. Sudah saya fallback ya, Mas Rifai. Ya, Silakan, Mas. makasih. Apa itu? Mau Ntar, Mas curhat udah sering sebenarnya nonton sih. kita? Udah Udah sering? sering nonton Ya. kita? Oke, Sering, mau curhat sering. katanya, ah. Tapi enggak Gimana? lihat di YouTube itu enggak tuntas gitu. Oke. Cuman Oh, iya. sebagian gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Mau curhat itu
Saya itu kan kena sakit, katanya orang-orang itu gila. Tapi saya sadar gitu. Mas, Tapi kata orang-orang Mas gila. ya, Tapi tapi kalau saya lihat sih ya, itu Mas bikin bikin lapangan bulu tangkis di atas ya. Itu coba ke atasin coba tuh. Kayak lapangan bulu tangkis itu. Oke, gimana? Gimana Mas? apa Gimana? itu? Saya 2 tahunan itu pernah full hilang kesadaran kata sama orang-orang itu. Tapi saya sadar ya kayak ke bawah apa itu? Ada yang bawa gitu, nggak sadar gitu. Tapi Terus? pas kadang sadar kadang enggak gitu mas. Itu tapi dengan lihat nonton apa namanya Kang Abu, ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 itu kayaknya saya kebawa ke emosi gitu. Jadi ada yang Wah, ada keren. yang bawa emosi tapi kurang sadar yang aku 1 itu kurang Yang ke aku. akunya Wah. gitu ya. Jadi Keren, aku tuh keren. kebawa emosi gitu. Iya. Bukan dibawa sama ruh sama apa bukan gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Ya mau tanya itu maksudnya tapi kadang kambuh lagi itu. Hmm, Apa karena masih kekurang aku 1-nya gitu. ya kurang kontrol berarti ya. Oke. Iya. Heeh. Atau kurang obat ya bisa jadi. Ya sempat gitu kan ya. Akhirnya ya itu akhirnya dibawa ke obat tidur sama dokternya dikasih obat tidur Oh, biar oke. tenang katanya gitu. Itu dokternya apa, psikiater, Mas Rifai? Iya, psikiater, dokter Oke. psikiater. Gini, sekarang apa yang dirasain? Keluhannya apa yang nggak enaknya? Keluhannya itu kurang menikmati hidup gitu kak. Apa itu caranya menikmati hidup yang sebenarnya itu gimana gitu. Kadang kebawa masih ke emosi-emosi Oke. yang iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Menurut Mas Rifai, yang nikmat hidup tuh yang seperti apa? Hmm. Kadang kebawa keinginan untuk lebih baik gitu. Ya nggak taruh dulu. Menurut Mas Rifai, bayangan hidup yang nikmat tuh kayak gimana gitu? Nah, Mau tahu dulu. coba gimana? Seperti apa? Ya menikmati tentang Coba cewek 2 Nah, atau gimana Atau ya? gimana? Itu kan nikmat tuh banyak. Cewek 2 atau gimana gitu. ya yang penting dah hidup enak sama istri sama anak sama keluarga itu dah gitu. Cuman kadang terbawa keinginan untuk beli mobil, beli apa gitu kadang yang nggak enak itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Di momen apa Mas Rifai merasa sangat tidak enak dalam hidup? Pas gimana? Nggak enak banget gitu, pas gimana? Nggak tahu ya, kadang kebingungan gitu, kebingungan sendiri gitu. Nggak, kan tadi Mas Rifai ngomong nggak enak ya? Iya, Nah, waktu ngerasa nggak enak tuh kejadiannya seperti apa? Nah, kerasa nggak enak itu kadang-kadang pas apa itu katanya ada hodam pendamping gitu. fiksi. Itu nggak enaknya itu kadang. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Terus nggak enaknya itu kapan pengen mobil gitu. Oke, oke. Itu aja. Nah, oke. Berarti ketidaknyamanannya Mas Rifai itu dibangun oleh sesuatu yang Mas Rifai kejar dan inginkan dan takutkan, betul nggak? Iya betul. Betul nggak? Iya Oke, betul. nah sekarang saya tanya, Mas Rifai belum sanggup beli mobil tapi pengen mobil. Permasalahannya adalah keinginan yang lebih tinggi daripada kemampuan, betul nggak? Iya betul. Nah sekarang saya tanya, kalau pengen mobil buat apa sih? Nah, Kalau mobilnya udah ada, apa yang ngebuat Mas Rifai hidupnya berubah? Jadi kenapa? Ya enak jalan-jalan sama keluarga gitu. kan bisa naik Grab. Nah, saya mau tanya, sekarang kalau jalan-jalan naik Grab atau pakai yang ada bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, apalagi? Mungkin apa itu mungkin nunggu bulan aja karena apa itu pengen tapi cepat gitu mas. Nunggu bulan Iya. waktunya. Saya paham. Cuman gini, tadi pengen mobil sebut ya. Iya. Nah, kira-kira kalau mobilnya udah ada, jadi gimana hidupnya gitu? Kadang itu terpikir juga
Iya ya, kalau kalau pengen udah ada mobil ya gitu-gitu aja tetap gitu. Karena dia pengen juga gitu. Iya. Berarti fix ini kodamnya naga putih di dalamnya ya, memang gitu-gitu. Oke Mas, jadi gini ya, jadi gini. Kebahagiaan tidak tercapai saat kita memang selalu menginginkan sesuatu yang Nge-lag, nge-lag. sorry, masih nge-lag nggak ini? Udah, sip. Udah, Sip, mantap. udah. Ulang ya. Ya, Ketidakbahagiaan itu terjadi saat kita menginginkan sesuatu yang kadang-kadang itu nggak penting-penting amat buat kita, Mas. Ini nih ya. Bener nggak? Bener. Iya, sekarang pengen mobil, pengen ini. Tapi coba tanya deh, kalau sekarang itu punya, apakah aku akan bahagia? Belum tentu loh, Mas. ya Karena ya, salah satu keinginan kita didorong, yang paling banyak adalah dorongan sosial di mana tetangga beli pengen menyaingi, semuanya urusan persaingan untuk lebih keren daripada yang lain. Itu Mas yang paling bahaya. ya betul itu. Kadang, Betul nggak? ya betul. Kadang itu kok iri saya gitu. Seperti itu. Iya. Sebenarnya saya nggak pengen iri, tapi kok dari hati itu kok keluar kok gini saya gitu. Kok Iya, iri? nggak apa-apa juga. Karena iri itu nanti banyak sekali perjalanan di dalam diri. Iri itu bisa datang dari luka masa kecil. Iri itu bisa datang dari trauma, macam-macam, Mas, macam-macam. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, Mas nih ya, Mas Rifai besok beli mobil lebih cepat. Seminggu 2 minggu bahagianya turun lagi kok, Mas. Oh, Nanti iya, pengen mobil yang lebih banyak, yang lebih gede lagi, yang lebih Betul mahal itu tuh, lagi Mas. gitu. berarti kurang mensyukuri ya, Pak. Gitu. Nah, bener nggak? Sekarang gini Mas Rifai punya mobil baru, ya. Punya mobil baru berarti ada pajak yang harus dibayar, mobil yang harus diurus, bensin yang harus dibeli tiap hari, macam-macam gitu. Sehingga belum tentu mobil baru ini datang ngebuat lebih bahagia tuh belum tentu gitu. Nah, jadi satu aja sih Mas Rifai, belajar untuk kita menginginkan sesuatu yang kita butuh, dan balik lagi ya, ini memang rada klasik sih, mensyukuri apa yang udah ada dulu gitu Mas, itu sih. Ya, makasih. Paham ya Mas ya? Gitu. Ya, paham. Kejarnya bukan Nah, yang keinginannya kedua, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Apalagi Mas Rifai ya, kalau mengejar keinginan tiba-tiba nanti jadi pinjol, jadi pinjam sana sini demi pengen punya, wah itu bebannya nanti makin tambah besar lagi gitu. Oh iya. Nah, nanti tinggal dipikirin aja nih beban di depan yang nanti akan meledak, tapi sekarang bisa menikmati dengan pelan-pelan, itu nanti tinggal dipilih maunya yang mana gitu. Berarti perdalam bersyukur ya, Pak. Iya, Dalam bersyukur dan Terdalam, berusaha gini. Mas upgrade diri gitu. Oh iya. upgrade. Gini ya, bersyukur tuh bukan gini, ya udahlah syukurin aja lah, Nah, nggak bukan usah. kayak gitu. Jangan. Bukan. Cita-cita pengen mobilnya jangan dihilangin. Jangan dihilangin tapi juga. kuatkan untuk memantaskan dirinya gitu. Itu sih. Oh, siap. Ya. Nah, Ya. yang kedua Mas Rifai ya, kalau udah mulai ngomongin kodam macam-macam, udahlah. Ya. Udah nggak usah didengar, nggak usah diperhatikan. Mending fokus sekarang apa karya yang bisa dilakukan yang lebih baik. Itu aja sih Mas. Oh, siap. Sip ya. Oke, Ya. sekarang sibuk apa, Mas? Biarkan Silakan, Ternak Mas. ayam. Ternak ayam. Gimana? ternak ayam tuh. Itu udah potensi gede. Kamu bisa jadi bos kalau ternak ayam ya. Kalau sekarang kamu ngomongnya saya lagi bekerja, nah itu agak sulit. Tapi kalau udah ternak ayam, itu kamu udah punya potensi, Mas, buat jadi bos gitu. Alhamdulillah, iya. Iya, gitu. Oh, jangan-jangan kamu pura-pura ini ya. Nah, jangan-jangan CEO nyamar nih. Jangan-jangan CEO nyamar, soalnya lapangan bulu tangkis aja di atas sini. Ya, makasih ya Bu Marlo. Makasih. Oke ya, Sip. kita upgrade tuh, Thank you ya, upgrade aja Bang. itu, mendingan fokus di ternak ayamnya Mas. Itu bisa Ya. jadi besar kalau kita buka usaha sendiri mah, beda sama bekerja. Oke? Oke, siap. Makasih. Yuk Mas Mas. Rifai satu nih ya, Satu lagi satu tuh. terakhir nih ya, satu nih ya. Biarin orang menyebut kita gila, menyebut kita apapun terserah, dan kita nggak usah menunjukkan kalau kita keren. Mas Rifai,
kalau kita keren, gak usah ditunjuk-tunjukin keren, orang akan tahu kalau kita keren. Titik Mas, udah itu Itu aja. Mas. Oke. Oke. Dah. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Sudah saya fallback, silakan dibuka kameranya. Halo, Ibu. Pagi Ibu. Hei, Bu. Bu. Bu, Ibu teh udah live ini teh, Bu. Iya. Bisa nggak nyadar gitu. Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa ini di Salam. mana? Aduh, gelap banget perasaan. Ah, yang gelap Ibu, aku mah enggak. Iya. Iya, gelap Bu. Ya, gelap. Bentar. Apanya yang gelap sih Ibu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ida di Bekasi. Oke, Ibu Ida Bekasi, silakan Bu Ida. Oh iya. Ibu ikut kuesioner udah, Mm-mm. sama wawancara, alhamdulillah udah. Wah, wawancara A. Oh, udah diwawancara kemarin. Udah. Oh, keren. Hatur nuhun ya. Terima kasih, terima kasih. Ya udah. Gimana Bu? Eh, Gimana? ya cuman ini aja sih, testimoni aja kali ya. Gimana Bu Ida? Ya. Pokoknya spesial makasih sama Kang Abu yang selama kurang lebih saya kenal Kang Abu tuh dari tahun 2023 meskipun lewat online ya. Berawal dari Kang Anjrit sih, dari Kang Anjrit tuh. Berawal ketemu Kang Anjrit dulu, baru ketemu Kang Abu. Ya kurang lebih tahun 2023 awal lah, awal-awal rest area ini ada. Jadi Ibu Wah. ikut dari awal banget Bu Ida? 3 tahun lebih Iya. atau berarti A? Ini Dari mah awal benar dari awal Iya. rest area. udah 3 tahun Ibu berarti ya. Ya, dari Sekarang awal. umur Pokoknya berapa Bu? Terus gimana Bu? Umur berapa Ibu? udah setengah abad lebih. Gak apa-apa, aku Nanti juga nih. disusul Bu. Iya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Alhamdulillah udah 51 tahun. Oh, 51. Iya, Oke. nggak apa-apa, Masih Bu. muda Ah. lah Bu, 51 mah. Terus? Alhamdulillah yang penting sehat. Iya, Kang Abu, ini aja sih pokoknya di rest area ini kita khususnya saya pribadi gitu ya. Bisa healing di sini, tempat healing, tempat curhat, tempat dapat ilmu dari berbagai macam pokoknya semua masalah Permasalahan ya. hidup perasaan saya temukan jawabannya di rest area di platform-platform yang lain, yang di acara-acara Kang Abu yang lain juga banyak ya. Saya ikutin Kang Abu terus dari Latinggo, dialog positif, Ngaji Rosa, pokoknya setiap ada Kang Abu di situ pasti saya selalu standby. Wah, keren. Mantap Bu. Keren. Oke, nah satu Bu, perubahan drastis apa yang Ibu rasain setelah Ibu belajar ini semua? Apa sih perubahannya Bu? Yang paling drastis itu sebenarnya saya kan orangnya reaktif banget ya Kang Abu, reaktif banget Oh, punya. mirip tadi sama yang Kelihatan kok pertama Ibu, ya. kelihatan dari alis tuh. Nah, Gimana terus, Terus Bu? Bu? terus pemarah, suka ngatur orangnya. Pokoknya perasaan saya tuh dulu jahiliyah banget dah pokoknya. Oke. Hmm. Eh, Seiring berjalannya waktu saya terus ngikutin Kang Abu di acara ini khususnya ya, di yang lain-lainnya juga banyak. Pokoknya setiap hari tuh saya Kang Abu, setiap hari tuh saya kalau nggak dengerin ini Kang Abu kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak gimana gitu. Terus saya tidak hanya menonton ya, saya kalau dapat apa-apa terus saya langsung praktekin gitu. Jadi ya alhamdulillah perubahannya kalau menurut saya sih udah banyak banget. Khususnya saya sekarang jadi nggak terlalu reaktif. Terus saya sih lah paling suka banget penerimaan itu Kang Abu ya, penerimaan hidup itu ya, yang luar biasa yang saya rasain ya. Dulu kalau saya nerima apa-apa gitu ya, khususnya yang menurut saya tidak enak gitu ya, nggak enak Susah ya. itu saya langsung bereaksinya yang wah luar biasa.
dan itu sangat menguras energi saya gitu. Saya kadang seharian itu nggak ngapa-ngapain Kang Abu, tapi ngerasa capek gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Mungkin ya karena itulah, karena mungkin terlalu ini ya, semua diurusin, semua dipikirin gitu loh Kang Abu dulu ya. Tapi sekarang, kalau nemu apa-apa yang nggak enak gitu, saya selalu nggak tahu, bawaannya santai aja, tenang gitu. Keren. Nggak, ya tenang aja, nggak tahu dah. Pernah nih suatu hari saya pernah, anak saya sakit Kang Abu. Dulu pada saya tuh orangnya khawatiran luar biasa khawatir. Suatu hari saya pernah, anak saya tuh sakit Kang Abu. Tiba-tiba subuh Kang Abu, jam-jam 4, setengah 4. Tiba-tiba sakit, perutnya tuh sakit yang luar biasa. Terus posisi waktu itu suami saya nggak ada di rumah, saya bertiga di rumah. Terus saya nggak tahu harus mau ngapain ya, dia merang-rang kesakitan. Terus saya ambil motor, dia bawa kemana-mana ke poliklinik yang deket, nggak ada, tutup kemana-mana. Terus sampai sepanjang jalan itu anak saya sampai ngomongin, Mama kayak saya takut meninggal. Seandainya saya tuh belum belajar kayak gini-gini Kang Abu, nggak tahu, mungkin saya duluan yang meninggal waktu itu ya. Tapi saya tuh bawa Saking tegang gitu ya. iya, tapi waktu itu Kang Abu nggak tahu, saya bawa motor juga santai, tenang setenang-tenangnya, sampai ke rumah sakit Ananda tuh ya, sebelum subuh rumah sakit Ananda. Terus saya tuh tenang, alhamdulillah Kang Abu, ya Allah, anak saya tuh dapat penanganan dengan baik di sana ya. Terus kurang lebih 1 jam udah pulih, langsung ditanganin kan, langsung UGD, masuk UGD, langsung ditanganin, terus langsung pulih kurang lebih 1 jam. Terus kita nggak jadi mau rawat inap, terus pulang. Pokoknya Allah, kadang saya mikir ya, seandainya kalau saya belum belajar kayak gini, nggak tahu lah apa ya Kang Abu. Sampai anak saya ngomong kayak gitu kan, saya takut meninggal tuh. Kalau dulu kayak gitu nggak tahu kayak apa Kang Abu, saya tuh panikan orangnya, tapi saat itu saya tuh tenang. Pokoknya sekarang nemu apa aja yang menurut saya nggak enak gitu, saya pasti Santai ya. kalau ada gitu ya, saya kadang juga ke-trigger, sekali-sekali suka ke-trigger ya Kang Abu. Terus saya langsung inget Kang Abu tuh, jangan langsung komentar, jangan langsung reaksi. Jadi diem, jeda dulu, saya tarik nafas, yang gitu-gitu saya lakuin Kang Abu, dan hasilnya tuh gong banget gitu. Oh, Enak keren. banget gitu. Keren, Bu. Keren, Bu. Ya, Kang Abu, ya Allah. Ibu makasih ya. Saya yang makasih Kang Abu, Kang Anjrit, lewat acara ini khususnya ya, sudah merubah hampir 100% hidup saya. Mungkin yang belum, cuman ya saya akan terus belajar dan mempraktekannya tentunya Kang Abu. Mantap. Keren, mantap. Bu Ida makasih Oke. ya. Terima kasih Bu, sehat selalu, salam buat semua Bu. Makasih. Oke, Bu ya. Nuhun. Saya juga makasih Kang Abu sudah bisa istilahnya berkontribusi dalam penelitian Kang Abu. Makasih sudah dikasih Kasih. kesempatan ikut Sip. wawancara, ikut isi Ya, kuisnya. Ibu. Makasih Kang Abu. Sehat Oke, untuk Ibu. Kang Abu. Ya. Iya, tapi Ibu kalau bisa jangan terima kasih doang ya, ngegip Anda. Ya, makasih doang Anda. Ya, Kang Aja siap. Dadah. Makasih Bu ya, dadah. Makasih. Salam. Wah, keren tuh Nah, ya. gitu tuh teman-teman kan ya. Luar biasa ya. Luar biasa teman-teman ya. Keren banget ya. Halo. Halo, Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa di Pagi. mana? Aku Laili Kang di Pemalang. Sebelumnya udah pernah naik waktu itu sama Kang Denis. Halo, dengan siapa ini? Laili di Pemalang, Kang. Oh, Bu Leli di Pemalang. Gimana Ibu? Eh ya sebelumnya mau makasih aja sih Kang. Mau testimoni, maksudnya selama mengikuti rest area ini. Itu jangan makasih-makasih terus. Capek. Ya. Iya, aku mah gak butuh makasih, serius. Cuman makasih-makasih Buat doang apa? Gak ada efeknya buat aku. Silakan, gimana? Kang mau nanya dong. Orang kan biasanya sering pada bilang sedekah yang paling mustajab itu sedekah di waktu subuh.
Lah Oke. sedangkan tiap kali maksudnya sering ketemu nemuin ayat-ayat di Al-Qur'an itu kan biasanya kalau sholat itu disandingkan dengan sedekah. Berarti Oke. sedekah di selain waktu subuh berarti nggak mustajab dong, Kang. Oke. Gimana, Kang, menurut Itu Kang? mau nanya itu gak jadi testimoni ini. Soalnya takut ditagih nge-give ya. Kok ditagih lagi, Pak? Mbak, sedekah yang terbaik sekarang itu jam 8.51 pagi lewat TikTok Shop. Ini semenit lagi siapin. Oke. Gini, Mbak saya mau nanya ya. Kalau subuh-subuh kira-kira suasananya ramainya sama siang-siang lebih ramai mana? Rame siang, kalau subuh kan hening. Oke. Nah, pertanyaannya kalau subuh itu hening berarti banyak orang atau nggak banyak orang? Sepi, nggak banyak orang. Nah, sedekah terbaik adalah saat tidak ada satupun yang melihat kita melakukannya, karena sedekah yang terbaik adalah datang dari sikap hati kita yang ikhlas gitu. Jadi subuh itu bukan masalah pagi-paginya sih sebenarnya. Paham nggak maksudnya? Paham. Gak ada yang ngelihat maksudnya Ya tuh. terus kalau ketiduran bangun jam 9 pagi gitu, terus mau sedekah, aduh nggak mustajabah besok lagi deh, masa gitu? Betul nggak? Iya, betul. Dia sering Nah, maksudnya. jadi kalau sering poinnya, kelupaan. Iya, ini dijelasin kan nanya itu, ini dijelasin tuh artinya. maksudnya poinnya adalah saat kita melakukan apapun kebaikan, yang terbaik itu adalah nggak ketahuan siapa-siapa, hanya Allah aja gitu kira-kira. Nah, gitu. Ya, paham, Bang. Ya, oke ya. Karena poinnya gini, Mbak. Kenapa sholat itu selalu dikaitkan dengan zakat? Zakat itu artinya bertumbuh sebetulnya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya apa bedanya zakat, sedekah, infak. Itu tuh memang ada perbedaan yang mendasar sih memang. Tapi poinnya gini. Saat kita melakukan ibadah privat yang namanya sholat, tapi tidak melakukan ibadah sosial yang namanya menolong sesama, maka itu nggak lengkap gitu, Mbak. Karena inti dari konteksnya adalah bukan hanya privat sendiri, pribadi, tapi dampak kita beribadah yang namanya sholat itu terasa sama sekitarnya. Bentuknya apa? Kebaikan gitu inti. Gitu, Mbak. Ya, dapat ya? Dapat? Dapat. Mau testimoni ya, semenjak ngikutin rest area itu dulu sebelumnya saya itu ya tipe orang yang pemarah, Kang, terutama sama anak. Tapi semenjak itu maksudnya kalau anak ngelakuin kesalahan apa saya diem dulu, astagfirullah, ya Allah. Dulu Saya pemarah banget ya. sekarang lebih kalau misal ngajarin anak ngaji nih ya, kalau salah, kamu ini gimana sih salah, ini liatin hurufnya yang Iya. benar. Sekarang nggak lagi, Kang, ayo dilihat lagi gimana. Wah, Pokoknya lebih keren. halus, lebih lembut. Keren. Keren, Bu. Kan di rumah ada orang-orang ngobrol, ini agamanya ini. Saya lebih baik menghindar daripada saya berkomentar. Saya nggak mau komentarin siapapun sekarang, Kang. Lebih damai aja, lebih tenang gitu. Sekarang maksudnya saya punya teman, Kang. Teman saya sekarang udah pindah ke Tegal, beda kota lah ya. Sekarang saya ngerasa sendiri, tapi nggak kesepian. Biasa aja, maksudnya merasa tenang. Ternyata apa? Nggak harus rame-rame sama orang, sendiri pun juga ternyata lebih menyenangkan. Sip, mantap. Tuh, itu keren banget, Mbak. Terus Mbak ngerasain nggak respon anak jadi beda sama Mbaknya? Nah, Iya, lebih beda. Maksudnya dia biasanya kan kalau misalnya habis maghrib pun saya, ayo belajar. Sekarang enggak. Dia lebih langsung jadwal pelajaran sendiri, baca lebih buku ngerti sendiri, ya. jadi kayak gitu. Tanpa disuruh pun sekarang udah bisa. Maksudnya biasanya kan aku kalau habis makan cuci piring sendiri ya. Sekarang enggak, Kang. Langsung ke belakang, nyuci piring sendiri, belajar sendiri. Mah, besok pelajarannya ini aku ada PR ini, aku udah dikerjain. Wah, luar biasa banget ternyata bukan anakku yang harus dibenerin, ternyata diriku yang harus dibenerin. Wah, itu Mantap, keren Mbak. banget. Itu Keren banget. quote of the day itu. Mantap, Mbak. Thank you, Mbak. Makasih. Terima kasih Keren, banyak Mbak. ya. Banyak Kang Abu, Kang Idris, makasih. Yuk, sama-sama. Wah, keren. Dadah. Keren. Salam.
Ini kalau mindset orang tua banyak yang gitu, aman, Wah, Teh. itu Keren pisan nih. Makasih, Bu. terbaik nanti Keren. ya, nanti kedepannya tuh punya anak-anak yang Terbaik. hebat ya. Teman-teman yang perlu kita quote of the day tadi keren banget ya. Yang perlu kita perbaiki itu bukan orang lain, bukan anak kita, melainkan diri kita sendiri gitu. Halo, Halo, Pagi. Tata. pagi. Tata, Pagi. kamu belum follow saya, Tata. Ini, aduh, Tata, Iya. masih kecil kamu, Tata. Halo, silakan. lagi Ini siapa di jualan. mana? Saya lagi jualan. Jualan. Oh, lagi jualan, Tata. Jualan apa? Jualan mainan di sekolah. Jualan mainan. Oke, silakan kenalan dulu, Tata. Ya, nama aslinya Rizka, dipanggilnya biasanya Oke. Tata. Iya. Oke. Oke, kamu follow saya Ya, dulu sering dong. nonton Belum kita? follow Ya saya. udah. Udah, saya follow back Iya, ya. udah. Oke, Iya. gimana? Itu apa? Senang gitu bisa gabung ada Kang Abu Marlo. Udah Tata sering di mana lihat. tinggalnya? Ini jualan di mana? Jualannya di Serang Banten, tinggal di Serang Banten. Oh, Serang Banten. Oh, di Serang. Iya. Oke, udah lama nonton kita? Enggak sih, baru-baru Baru baru Oke. belajar. Nonton Untuk kitanya udah berapa lama? nonton ini acara ini udah sering. Udah sering lewat. Cuman kan seringnya tuh sebenarnya nonton pas Saiful Karim. Karena Oke. seringnya Hmm. ngeliat Kang Abu Marlo. Terus ini kan bisa naik gitu tuh. Saya coba naik aja. Oke. Iya. Gimana? Apa yang mau diobrolin? Pengen ngobrol apa? Ya pengen ngobrol tuh sebenarnya sering baca Al-Quran. Kan di isi-isi Al-Quran kan ada kata-kata yang kayak mendalam gitu tuh. Harus dimengertinya kayak semisal yang saya pahami kayak perang Badar kan perang yang ada di dalam hati apa di dalam diri gitu tuh. Kadang ada kata-kata kayak apa masa jahiliyah tuh maksudnya apa ya, saya pengen nanya itu. Oke. Ya, gini ya, Tata, ini kita bisa bahas panjang ya. Tapi Aduh iya ngelek. ngelag Tata. Tapi oke, udah. Iya ngelek. Iya udah. Ya, gini ya. Saya mungkin singkat, sederhana, tapi nanti mungkin kalau nanti Tata bisa join ke private, nanti kita bahas dalam lah ya di situ. Tapi Di gini private. kira-kira Tak. Iya. Gini, kalau kita ngomongin Al-Quran, nanti kalau Tata buka di surat 18 ayat 54 itu ada kalimat menarik bahwa Quran itu adalah perumpamaan. Artinya, semua cerita atau semua yang ditulis itu bukan yang sebenarnya, tetapi sebuah metafora dan semuanya itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi nanti Tata mau ngomongin malaikat, mau ngomongin setan, mau ngomongin perang, mau ngomongin Musa, mau ngomongin Fir'aun, mau ngomongin Adam. Itu lagi nggak cerita di luar, tapi cerita yang ada di dalam gitu cerita. Gampangannya gitu. Nah, Iya. kalau ngomongin jahiliyah, itu nanti ada di surat 5 ayat 51 tuh kalimatnya gini. Kamu mau mengikuti hukum Allah atau kamu mengikuti hukum jahiliyah? Jahil itu dari kebodohan artinya. Berarti kalau kebodohan adalah sesuatu yang kita putuskan pakai emosi, pakai kebencian, pakai keinginan. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya jahil gitu. Nah, artinya nanti kita akan ngerti bahwa orang jahiliyah itu intinya adalah orang yang nggak sadar terhadap pilihan. Dah itu aja, tak sederhana. Tip. Nah, makanya kita perlu banget untuk mengerti tentang konteks perumpamaan itu. Nah, makanya tadi kata Kang Anjrit, Quran itu isinya nih suruh mikir intinya, gitu. Jadi kita tuh nggak bisa lepas dari jahiliyah sih. Jadi kalau ada orang ngomong dulu ya zaman jahiliyah, kayak sekarang nggak aja. Setiap saat tuh kita bisa jahiliyah gitu. Sekarang sama teman-teman. Kalau kalian pengen kayak Syahrini, nah itu jahiliyah Anda ya. Oke, Tata. Gitu ya. Iya, Tip. terima kasih Tata ya. banyak. Sama-sama Tata. Dadah. Iya. Nanti kalau ada private ngomongin tentang Quran kita ikut ya, tak. Teman-teman, Tata dan semuanya nanti ikuti, kita ada private tentang isi Al-Qur'an teman-teman, biar teman-teman di sini paham ya. Walaupun kebanyakannya tentang sholat lah, halal haram, hanya itu kan yang ada dalam benak kalian.
Padahal nanti kita bongkar itu mayoritas itu di dalam Al-Quran itu tentang apa? Yaitu tentang itu ya, tentang akal teman-teman sebetulnya ya. Sip Kang ya, saya acara heula Kang. Sip, oke mau satu lagi Nuhun nggak ini? pisan. Udah jam 8 lebih genep Kang. Sip atuh, sip mantap Ya. Sip ya, Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng, Guni, semua teman-teman. Nanti saya kontak si judulnya kalau udah matang saya kabarin. Tip, Kang. gas, Kang, Kurang judulnya.